Jadi kali ini gue ingin ngebahas mengenai podcast yang gue tonton tadi pagi ya, ngebahas sedikit gitu. Jadi tadi gue nonton Dedi ya kan, dia ngundang Bang Miao Auk sama Bang Windah, itu mereka juga ada bahas VTuber ya kan. Dua kreator gaming yang terkenal di Indonesia dan juga paling digemarin gitu. Ditambah mereka ngebahas topik VTuber yang lagi naik daun. Jadi mereka juga ngebahas gimana itu orang dibalik karakter cewek-cewek anime yang jadi karakter VTubernya, gimana riggingnya ya kan, gimana bikin karakternya, dan estimasi biayanya itu bisa ya nggak murah sih untuk bikin karakter VTuber. Bisa sampai puluhan juta untuk yang karakter yang benar-benar bisa gerak semua lah gitu, dan riggingnya bagus. Ya intinya memang mereka mengakui kalau VTuber tuh adalah sesuatu yang ribet, dan salut juga kepada para pegiatnya ya kan. Dan ya gimana VTuber juga menciptakan pasar baru bagi para artis ya kan, yang bikin karakter sama para tukang riggingnya. Dan ya walaupun mereka mengakui kalau kebanyakan rigging yang terkenal itu masih dipegang sama luar sih, dan bahkan VTuber-VTuber yang paling atas pun itu perusahaannya masih dipegang sama yang luar. Dan buat VTuber sendiri, efek mereka ke masyarakat itu atau ke komunitas cukup besar ya, terutama di komunitas gaming, dimana mereka ngebawa game-game yang underrated gitu, yang jarang orang kenal, mereka mainin ya kan, jadinya game tersebut juga kebawa lah namanya. Yap, istilahnya memang VTuber ini sama kayak streamer sih, cuman karena mereka pakai karakter virtual yang udah kayak anime dan itu kaweh atau kawaii, itu ngebuat para wibu-wibu kayak kita, dan sebenarnya nggak nggak secara spesifik ke wibu gitu, tapi juga ya selain wibu juga mungkin ada ya kan. Itu kalau gue bilang wibu semua, mereka bilang gue bukan wibu bang, tapi gue suka nonton VTuber. Ya intinya kayak gitulah. Banyak yang tertarik untuk nonton ya kan. Tapi selain sejumlah hal tersebut, mereka juga ada ngebahas mengenai dark side dari VTuber ya. Gua simak juga itu. Ya kalian tahulah fenomena VTuber om-om, atau di baliknya itu ternyata bukan cewek, ada juga disinggung sama Bang Mio ya. Gue agak ngakak sih pas mereka bahas bagian itu. Dan juga ya kita tahu ada juga VTuber-VTuber yang flirting lah kesannya ya. Mereka kontennya sebenarnya udah bisa dibilang ranah R18 ya kan, atau konten dewasa, tapi mereka bahas itu di YouTube. Ya kita tahu di mana audiens YouTube tuh nggak bisa dikontrol ya kan, nggak cuman orang-orang dewasa tapi banyak juga yang masih di bawah umur. Jadi Bang Regi juga ada bilang kayak gitu ya kan, konten-konten yang harusnya adanya di OnlyFans atau di yang memang menjurus ke sana, tapi malah dibawain di YouTube, itu sangat tidak pantas ya. Jadi ya semoga aja VTuber-VTuber yang nonton juga di konten podcast tersebut memahami keresahan para bapak-bapak gaming tersebut ya kan, dan gimana kesan mereka terhadap VTuber. Dan ya mari kita ambil itu sebagai advice lah ya kan, sebagai salah satu nasihat juga. Ya di komen tadi gue nemu ada Mbak Epel itu membagikan pengalaman panjang dia mengenai per-VTuberan ya kan, dan dia juga ada bahas hal-hal menarik mengenai VTuber dan kenapa banyak orang yang suka VTuber itu, karena ada ditanyain Dedi ya kan, kenapa kok banyak yang suka, di sini ada dijabarin tuh. Ada 8 poin. Terus juga di situ dia bahas di bawahnya sedikit, dia juga paham mengenai kekhawatiran mereka mengenai dark side tadi yang kita bahas. Tapi ya itu nggak menggeneralisir seluruh VTuber ya kan. Banyak juga VTuber tuh yang kontennya bener-bener konten lah, bener-bener bagus dan enjoy aja kita nontonnya. Ya intinya memang gue tadi nemu ini juga di Facebook ya. Dari omongan Bang Regi di podcast kita tahu bahwa sebenarnya para YouTuber sekarang ini sayang sama VTuber karena mereka ingin VTuber tuh berkembang dengan lebih baik. Ya ini benar sih, gue ada nyimak juga tadi. Mereka memang beneran mensupport inilah, apalagi ini baik juga buat pertumbuhan konten kreator di Indonesia ya kan. Ya mari aja kita berharap agar konten para VTuber kedepannya lebih bagus lagi, dan sebagai bagian dari komunitas kita juga membantu mengingatkan mereka kalau mereka melenceng atau gimana, ya saling bantu membantu lah, kita bagian dari komunitasnya ya kan. Dan juga mungkin ada di sini VTubernya,
Wanjay, 5 menit gua ngebahas itu malah fokus ke bagian VTuber doang. Padahal tadi gua mau ngejelasin gimana podcast tersebut mau memotivasi gue sebagai content creator ya. Ya, jadi gua sempat ngerasa agak down gitu. Gimana kok konten gua perkembangannya lambat banget. Tapi pas tadi gua nonton podcast tersebut, gua bener-bener lagi butuh sesuatu lah gitu, sesuatu dorongan ya kan. Dan pas banget itu podcast muncul. Ya di situ Bang Regi ada cerita dia 2 tahun upload tiap hari pas awal-awal YouTube nggak ada hasil ya kan. Pas di tahun ketiga barulah mulai naik ya. Sementara gue sendiri gue sebenarnya YouTube udah lama sih, cuman gue kalau bener-bener nekunin YouTube itu baru 2020. Dan dari 2020 sampai 2022 sekarang baru 2 tahun ya. Gue udah punya audiens yang lumayan malah. Istilahnya dari starter gue udah cukup bagus. Akhirnya gue kayak dirasa ditampar sama kenyataan ya kan. Gue sempat terlena sedikit tadi. Malah harusnya gue mensyukuri apa yang gue miliki ya. Dan itu harusnya gue kembangin lagi. Dan gue harusnya fokus mengembangkan konten gue juga gitu. Nggak cuman ngeluh dulu tapi belum berbuah. Istilahnya sebagai konten kreator pun gue sadar kalau gue masih hijau ya. Ya jadi memang buat kalian yang ingin menekunin sebagai gamer apa konten kreator atau gamer atau apa ya, tontonlah kok podcast tadi, beneran banyak ilmu yang bisa kalian serap karena pembahasannya lebih banyak mengenai pengalaman mereka juga ya kan. Jadi nggak cuma ngebahas mengenai VTuber, mereka ngebahas VTuber sekitar setengah jaman doang gitu. Selebihnya sisa sesinya itu membahas ilmu-ilmu per-YouTuber mereka ya kan, sejarah mereka, dan ya itu sangat menarik sih. Ya jadi itu aja yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya.